di bata peblinkenlah gelarna, katakan bujur baskrina paksa, senang tak susah katakan bujur. Ingat di bata, ingat keklengena, geluh tak endah ia sinepasa. Ingat di bata, ingat kuasana, lalit metahat ilebe-lebena. Salam bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dalam Rema yang sudah disiapkan GBKP. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menuntun, membimbing dan memelihara kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami sehingga kami mengerti rencana-rencana Tuhan dalam firman Tuhan yang kami dengarkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini kita dengarkan dari 2 Tawarikh 5 ayat 11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan-rombongan masing-masing. Menguduskan diri. Ini tindakan yang dilakukan para imam lepas dari giliran rombongannya masing-masing. Peristiwa ini berlanjut dalam proses selesainya Bait Allah. Bait Allah yang sudah didirikan oleh Salomo. Setelah selesai Bait Allah, Salomo beserta para imam memasukkan barang-barang kudus ke dalam Bait Allah. Mereka yang menata ruangan-ruangan Bait Kudus. Untuk melakukan pekerjaan memasukkan barang-barang kudus ke Bait Allah, terlebih dahulu para imam menguduskan diri mereka. Menguduskan diri. Apa yang dimaksud dengan menguduskan diri? Firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah engkau, sebab aku kudus." Kudus itu mengasingkan diri dari dunia. Arti mengasingkan, melepaskan diri dari tindakan-tindakan dunia, dari perbuatan-perbuatan dunia. Sering kita katakan dunia itu tanda kutip, perbuatan jahat, pikiran yang jahat, rencana-rencana yang jahat, perlakuan yang jahat. Menguduskan diri, menanggalkan perbuatan-perbuatan jahat, menanggalkan semua yang menggoda kita, melepaskan diri dari Allah. Para imam menguduskan diri dan memisahkan diri dari rombongan-rombongan mereka masing-masing. Artinya para imam mau memberikan dirinya untuk pelayanan bagi Tuhan, mempersembahkan dirinya secara totalitas, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dulu para imam bekerja untuk pekerjaan Bait Allah. Tetapi ketika kita mendengar dalam perjanjian baru, kamu adalah imam-imam rajani. Sama halnya dengan para imam yang bekerja pada masa Raja Salomo. Sebagai imam-imam raja, kita pun disuruh menguduskan diri. Arti menguduskan diri, meninggalkan perbuatan gelap untuk memasuki wilayah terang yang dibawa oleh Kristus. Meninggalkan yang gelap,
Ini sama dengan meninggalkan dunia dan perbuatan-perbuatan jahatnya. Meninggalkan dunia berarti jauh dari tindakan yang jahat, korupsi, berbohong, membunuh, memikirkan atau merancang yang jahat. Ini semua jauh dari kita. Karena terang Kristus menghampiri kita, bahkan Kristus sudah memberikan dirinya untuk kita, menguduskan kita. Sekarang kita berjuang terus-menerus untuk hidup dalam kekudusan. Sebenarnya bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan Yesus yang sudah menguduskan kita, menjaga. Sekarang kita menjaga diri untuk tetap kudus. Kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus dari hati, kudus dalam perbuatan. Bersih, jernih, tulus. Semua yang kita kerjakan sebagai imam-imam raja penuh dengan ketulusan, dengan tanggung jawab, dengan penuh keterbukaan, transparansi. Tidak ada mengundang hal-hal yang jahat dalam diri. Ini firman Tuhan pagi ini kepada kita. Biarlah semua warga GBKP menguduskan diri dalam setiap hal, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam rumah, dalam dimanapun. Menjaga kekudusan diri adalah tanggung jawab sebagai orang Kristen, imam-imam rajani yang sudah Tuhan panggil untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari juga. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Biarlah kita hidup dalam pengudusan diri setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali sebagai imam-imam raja hidup dalam kekudusan. Setiap hari kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Baik itu dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam perbuatan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.